minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi tambahan amal jariah, tambahan amal pahala, tambahan langkah positif, tambahan niatan yang baik dan tentunya dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Tentunya sehat ini tidak ada lain dan tidak ada bukan, itu karena dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan hidayah. Tentunya hidayah yang paling kita dambakan, yang paling kita impikan, yang paling kita harapkan, itulah hidayah iman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya iman, dengan adanya Islam, maka kita akan bisa badan ini mampu untuk melakukan sujud kepada Allah, mengangkat kedua telapak tangan berdoa kepada Allah mampu. Tentunya dalam sholat 5 waktu pun juga mampu, tidak pernah bolong-bolong. Itulah iman yang sebenarnya, itulah iman yang kuat, yang mampu melakukan dan melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak punya iman, jauh dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita orang yang pintar dalam segi fikih, mampu dalam segi hal, tapi tidak mampu dari ini untuk menundukkan dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dapat hidayah, dapat pertolongan dari Allah, la haula wala quwata illa billahi, la haula wala quwata illa billahi, maka kita semua akan mampu mendapatkan sujud kepada Allah, melakukan amal-amalan yang baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tiap saat, tak pernah bolong-bolong. Itulah hidayah yang bisa kita impikan semua orang, yang bisa kita harapkan. Tentunya kita semua sampai kelak kita walaupun kita sudah tiada. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap kita haturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, utusan Allah yang terakhir, dan itulah yang mampu memberikan syafaat kelak. Jadi lantunan sholawat, ucapan sholawat dimanapun dengan siapapun, kita harus mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan begitu maka kita semakin dekat dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, karena satu-satunya nabi kelak yang mampu memberikan syafaat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak ketika kita akhir dari perjuangan ini, akhir dari hidup ini, mudah-mudahan ketika sakaratul maut, mudah-mudahan dengan didatangi, ditemani dan disampingi oleh muassis dan tentunya Nabi Muhammad SAW. Karena ketika akhir dari perjuangan kita sudah mau dipanggil di depan Allah, ketika ditonggoni Nabi Muhammad atau didatangi Muhammad, maka tidak ada setan yang berani untuk mendekatnya. Ketika sudah tidak ada setan yang berani mendekat kepada kita, maka kita akan mudah lisan ini untuk mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita sudah dekat dan mampu lisan ini mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita mati dengan cara husnul khotimah. Kalau mati dengan cara husnul khotimah,
yang bisa kita dapat, yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasannya adalah surga, dan kita akan kekal selamanya dalam surga. Dan surga itu membawa banyak kenikmatan, membawa banyak kebahagiaan yang akan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sekelumit, itulah uraian kata yang kami sambut pada pagi ini. Yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini yaitu adalah definisi cinta. Definisi cinta. Cinta itu apa? Kita uraikan bersama. Ada yang mengatakan cinta itu buta. Kalau sudah cinta, teman cuk pun akan menjadi rasa coklat. Dimanapun kita, cinta itu pasti harus diperjuangkan. Apakah cinta itu harus diperjuangkan mati-matian? Jawabannya adalah cinta di dunia tidak ada cinta yang pasti. Semua itu semua itu hanya di angan-angan. Semua itu hanya di analogi. Cinta yang sejati tidak ada. Hanyalah, dan jawabannya bagaimana? Cinta yang sejati tidak ada. Tidak ada perlu hal yang harus kita perjuangkan dengan cara mati-matian. Karena semua yang kita cintai, semua yang kita inginkan, biasanya tidak selalu bersama dengan apa yang kita butuhkan. Allah sangat sering memberi apa yang kita butuhkan, bukan memberi apa yang kita cintai, bukan memberi apa yang kita inginkan. Ini ada beberapa kisah cinta. Ada beberapa kisah cinta yang perlu kita sampaikan. Yang sejati itu, yang cintanya sejati itu, ada 3 sahabat yang betul-betul cinta. Ada 3 sahabat yang betul-betul cinta, artinya betul-betul meresapi cinta. Ada 3 sahabat ya. 1, cintanya Bilal bin Rabah kepada Rasulullah. Kenapa kok saya menyampaikan Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah itu salah satu budak yang jelek, mukanya hitam. Itu pernah dimerdekakan oleh Abu Bakar, dan kelebihan suaranya itu adalah di azan. Yang pertama kali azan di Mekah ketika Nabi sudah hijrah kembali dari Madinah kembali ke Mekah, Nabi Muhammad SAW menyuruh Bilal bin Rabah dengan azan yang suaranya menggema, suaranya merdu dan indah sekali. Itu namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, ketika Bilal bin Rabah dikenal dengan semua orang suaranya yang sangat merdu. Nah, apa kaitannya dengan cinta? Ketika Rasulullah sudah wafat, ada di Madinah, Bilal bin Rabah Rasulullah wafat di Madinah. Bilal bin Rabah tidak mau lagi berkunjung ke Mekah. Kenapa? Bilal bin Rabah mengungsi, menjauh dari Rasulullah, tidak mampu kakinya ini dekat-dekat dengan Rasulullah ketika Rasulullah sudah wafat. Saking cintanya Bilal bin Rabah kepada Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Selama 3 tahun Bilal bin Rabah menjauh dari Rasulullah, baik dari Madinah, baik di Mekah, mengungsi ke luar negeri, ke luar kota. Akhirnya Bilal bin Rabah itu mimpi bertemu dengan Rasulullah.
Rasulullah itu bilang, Bilal, engkau kemana saja? Kok tidak? Engkau kemana saja? Kok tidak pernah mengunjungi saya lagi? Rasulullah datang kepada Bilal bin Rabah. Akhirnya Bilal bin Rabah kaget, langsung paginya berangkat ke mana? Ke Madinah. Ketika itu langsung disambut dengan pemuda dua yang tampan, gagah, perkasa. Siapakah itu? Hasan dan Husain. Ketika disambut, ini siapa? Katanya Bilal bin Rabah. Sampean siapa? Saya Hasan dan Husain. Bilal bin Rabah ketika itu tidak kuat menahan air matanya. Langsung air matanya ini menetes. Saya ini hampir menangis karena penuh cintanya Bilal bin Rabah kepada Rasulullah, Rasul yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung Bilal bin Rabah memeluk Hasan dan Husain. Engkau cucunya Rasulullah, katanya Bilal bin Rabah. Memeluk engkau cucunya Rasulullah, Hasan Husain. Karena ketika kecilnya Hasan Husain, Bilal bin Rabah masih bersama-sama berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu didatangi sekelompok sahabat Hasan dan Bilal bin Rabah, disuruh azan karena banyak orang yang rindu kepada suaranya Bilal bin Rabah. Karena sudah 3 tahun Madinah, Mekah tak pernah ada suara lagi Bilal bin Rabah untuk adzan. Dipaksa, tidak mau. Bilal bin Rabah tidak mampu melakukan adzan itu karena saking cintanya kepada Rasulullah. Karena ketika adzan itu Rasulullah seakan-akan datang menyampinginya kanan dan kirinya, sedangkan Rasulullah tidak ada. Tidak mampu Bilal bin Rabah. Akhirnya Bilal bin Rabah dipaksa oleh Abu Bakar, dipaksa oleh Umar, dipaksa oleh sahabat-sahabat yang lain. Bahkan Bilal bin Rabah dibopong untuk melakukan adzan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika yang terjadi, Bilal bin Rabah mampu adzan dengan lantunan suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan suara yang sangat merdu. Ketika Bilal bin Rabah adzan, kedengaran berkumandang di atas suara yang langit. Ketika dimulai Allahu Akbar, semua penduduk Madinah ketika itu berhenti. Semua penduduk Madinah semuanya berhenti. Penduduk Madinah semuanya berhenti mendengarkan lantunan suara azan Bilal bin Rabah, karena orang-orang sekitar mengira kalau Rasulullah masih ada, karena yang ada ketika itu adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tak pernah absen untuk melakukan adzan setiap subuh, setiap duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Semua orang Madinah itu berhenti dari pekerjaannya. Yang jualan lari, orang yang jualan di pasar itu lari. Ya Allah, Rasulullah masih ada. Orang yang bekerja di toko lari. Orang yang dagang, orang yang nyupir, yang jadi driver bis ketika itu, dia lari. Ya Allah, Rasulullah masih ada. Karena dengarnya suaranya adzan Bilal bin Rabah. Tapi ketika Bilal bin Rabah nyampe adzan, lafaz hayya 'alas shalah, suaranya Bilal bin Rabah tidak bisa, saudara. Akhirnya Bilal bin Rabah tidak mampu melakukan atau mengeluarkan suaranya sendiri ketika sudah nyampe hayya 'alas shalah. Pingsan. Bilal bin Rabah pingsan, tidak mampu melakukan adzan. Saking cintanya kepada Rasulullah, tidak ada lain cintanya Bilal bin Rabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pingsan Bilal bin Rabah.
tidak mampu melanjutkan azannya pada saat itu. Akhirnya tidak mampu dilanjutkan oleh sahabat-sahabat yang lain melakukan adzan. Saking cintanya Bilal bin Rabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah contoh definisi cinta yang pertama. Definisi cinta yang kedua adalah cintanya Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumahnya di Mekah ketika itu dikepung oleh sekelompok kafir Quraisy. Jadi rumahnya Rasulullah dikepung oleh sekelompok kafir Quraisy dan semuanya mau membunuh Rasulullah SAW. Dari barat, kanan, timur, semuanya dikepung. Dan ketika itu terjadi sebelum hijrah. Jadi Rasulullah mau dibunuh sebelum hijrah. Nah, Rasulullah akhirnya sembunyi-sembunyi dengan Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar untuk melakukan hijrah ke Madinah. Dan yang menggantikan tempat tidurnya Rasulullah saat itu Ali bin Abi Thalib. Jadi rumah itu sudah dikepung, mau membunuh Rasulullah, akhirnya mampu menggantikan Rasulullah untuk menggantikan posisinya Rasulullah. Itulah definisi cinta. Tidak ada batas, tidak ada tabir apa yang kita lakukan kepada Rasulullah. Definisi cinta yang nomor 2. Cinta yang nomor 3 adalah Abu Bakar. Terjadi kepada Abu Bakar kepada Rasulullah, yaitu ketika Abu Bakar menutupi lubang gua, dan lubangnya itu di dalamnya ada ular. Kenapa kok ditutupi? Karena Rasulullah ketika itu istirahat, Rasulullah ketika itu tidur, ada lubang dalam gua dan ada ular dalam lubang itu. Kalau sampai ular itu keluar di dalam lubang itu, maka Rasulullah bangun dari tidurnya dan tidak bisa istirahat. Apa yang terjadi? Abu Bakar ditahan oleh Abu Bakar, oleh tangannya menutupi lubang gua itu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah badannya Abu Bakar itu sampai biru, menahan sakit karena dipatuk oleh ular di dalam gua. Ini hanya menghalangi ular supaya ular tidak keluar untuk membangunkan kanjeng Nabi. Itulah sekilas sedikit definisi cinta yang sebenarnya. Bukan hanya cinta kepada yang lain, tapi cinta betul-betul cinta. Dan cinta itu adalah diaplikasikan kepada hal yang nyata. Jadi kalau kita cinta dunia, tidak ada yang bisa kita banggakan. Semua itu hanya sementara, dan tidak ada bisa yang kita perjuangkan mati-matian. Semua cinta adalah kebanyakan semu. Yang cinta sejati adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun, dimanapun, tak pernah layu dan tak pernah ada dusta di antara kita. Kalau kita mungkin dengan pacar kita, dengan orang-orang terdekat kita, cintailah, boleh, tapi sekedarnya saja. Jangan terlalu mencintai hal-hal yang fana. Contoh, kalau kita terlalu cinta, cinta sehidup semati. Kalau misalnya pasangan kita mati, apa kita mau ikut mati? Itulah definisi cinta. Makanya cinta itu harus kita rawat, harus kita aplikasikan kepada hal-hal yang sekiranya menimbulkan ibadah, dan ibadah itu menumbuhkan pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang indah, cinta yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Cinta yang bahagia adalah cinta yang mampu memberikan kebahagiaan orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Dan tentunya cinta itu yang tidak mengikat, artinya cinta yang mampu memberikan keleluasaan kepada semua orang. Dengan adanya cinta ini akan terciptanya komunikasi yang membuat semuanya orang bisa bahagia, semuanya orang bisa senang dengan cintanya. Maka bersama-sama bisa istiqomah dalam
bersama-sama bersujud untuk mengharap ridhonya.